Yo Gadgeteers, back by popular demand, K2G Camera Battle. Pas kamera battle terakhir pada protes, kenapa sih bang P50 Pro gak diikutin? Jawabannya simple, karena P50 Pro pada saat itu belum rilis global. Dan unit yang kita punya waktu itu berchipset Kirin 9000. Dan gak relevan dong, terutama rilis global ini kan udah pakai Snapdragon 888. Belum lagi K2G memang berencana menjadikan camera battle ini sebagai hal yang bisa rutin dilakukan kapanpun ada beberapa smartphone baru rilis berdekatan. Well, flagship yang rilis di Indo baru-baru ini apa aja? P50 Pro dan S22 Ultra. Berhubung baru dua, biar seru kita include Pixel 6 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Kenapa? Karena ini dua adalah andalan gue dan Satish masing-masing untuk urusan kamera. Sama seperti kamera battle sebelumnya, gue mengundang bintang tamu, seorang fotografer proporsional. Profesional. Bro Huse. Halo, apa kabar Gadgeteers? Biar beda, Alessa minta gue nggak cuma jadi judge doang, tapi juga bantuin motret sekarang. Yoi, biar makin cakep dan kece dong hasilnya. By the way, analisa ini adalah hasil dari experience kita berdua. Ya, jadi misalnya kalian punya pendapat atau pengalaman lain, ya silahkan aja. Boleh juga, silahkan tulis di isi di komen di bawah aja. Kita langsung ngomongin hasil yang udah dijepret oleh Pak Fotografer Kondang. Bukan kondangan ya bro ya? Enggak. Kondang. Seantero Nusantara ini. Let's go. Sebelum mulai, ada yang mau lewat bentar nih. Buat yang suka nanya, K2G kalau jual beli HP second di mana? Pastinya di Teman Ponsel. Trusted seller, reputasi bagus, dan yang punya sohib gue sendiri. Barang-barangnya lengkap, nggak cuma HP doang, tapi banyak gadget-gadget menarik lainnya. Mau yang mainstream, anti-mainstream, ada semua. Teman Ponsel nggak hanya available di Tokopedia, tapi di Shopee, Bukalapak, dan Akulaku. Jangan lupa juga follow sosmednya Teman Ponsel di IG, TikTok, YouTube, dan Facebook untuk dapat update terkininya. Gas guys! Oke, kita mulai dari analisa FOV dulu ya, alias Field of View. Kalau gue lihat, memang S22 Ultra, P50 Pro, dan iPhone 13 Pro Max emang punya FOV yang mirip ya? Iya, sekitar 120 derajat. Oke, Pixel 6 Pro lebih sempit sedikit. Yes, 114 derajat. Oke, di antara ketiga smartphone dengan FOV 120 derajat tadi, kalau gue perhatiin semua udah pada pinter-pinter nih ngebenerin distorsi yang di pinggir-pinggir itu alias barrel distortion ya. Kita lanjut ke image quality-nya aja kali ya. Sebelum gua kasih judgement, gua mau nanya dulu nih. Gua kan ngambil beberapa kali jepretan dengan S22 Ultra. Gua perhatiin masih belum konsisten kayaknya processing-nya. Yes, betul itu. K2G juga udah bilang di video review. Kemungkinan besar urusan firmware yang masih fresh firmware nih bro. Harusnya easily fix next update. Oke, soalnya dua kali jepretan ini benar-benar beda karakter soalnya. Yang pertama itu bright, kelihatan banget skin modelnya itu diterangin. Tapi dengan catatan pohon di background jadi kelihatan lebih gelap gitu loh. Sementara yang kedua benar-benar kelihatan skin tone itu lebih natural. Tapi pohon yang di belakang tuh nggak sehitam yang tadi. Oke, kalau disuruh pilih, gua akan pilih dua kayaknya. Antara Ultra Wide Pixel 6 Pro dan S22 Ultra. Karena in general, gambarnya itu gue lihat lebih clean dari noise dan lebih sharp. iPhone tuh noise-nya masih cukup berasa, saturasi juga rada ngejreng sedikit, sementara P50 Pro secara sharpness dan overall tone kurang oke. Kalau disuruh pilih satu, rada susah gue rasa. Karena Pixel 6 Pro secara overall paling bagus, tapi gue masih merasa dia tuh kalah di processing artifact, terutama di bagian leher. Dan saturasi yang sedikit over. Sementara S22 Ultra lebih clean, saturasi lebih pas, cuma kalah di inkonsistensi kontras tadi dan processing muka yang masih kelihatan. Gue boleh pilih dua nggak? Wush, boleh dong. Di sini kita mau komparasi, melihat strength and weakness masing-masing smartphone camera, bukan cari pemenang absolut karena emang nggak ada. Santai bro. Next, tele.
Untuk tele gue ambil beberapa foto. Pertama, yang sesuai dengan optical zoom yang dikasih. Kedua, hybrid zoom yang kita setarain 15 kali semuanya. Kenapa 15 kali doang? Gara-gara biang keroknya iPhone cuma bisa ngezoom mentok 15 kali. Kalau secara opsi focal length, jelas paling banyak pilihan adalah S22 Ultra dengan 2 lensa tele, 3 kali zoom dan 10 kali zoom. Sementara yang paling pendek focal length-nya adalah iPhone 13 Pro Max dengan 3 kali zoom aja. Pixel 6 Pro kasih 4 kali optical zoom, sementara P50 Pro 3,5 kali optical zoom, cuma dijanjikan lossless zoom dengan lensa yang sama di 10 kali. Sekedar info, walaupun terkesan sama-sama 3 kali, ingat ya, 3 kali itu dihitung dari focal length kamera utama. Jadi kalau kamera utamanya udah wide banget, ya 3 kalinya ya nggak bakal sedekat kalau main kameranya tidak se-wide itu. Ya. Paham ya? Ngerti ya? Jadi itu perkalian. Beda kalau di kamera itu kan dia mainnya pakai milimeter. Betul. Milimeter. Kalau ini enggak. 3 kali, 10 kali, 100 kali dihitung dari main kamera. Secara image quality gimana? Dari awal gua bisa bilang P50 Pro skin tone-nya nggak terlalu bagus. Ada bias ke yellow green gitu. iPhone 13 Pro Max tone-nya terlalu cool, ngaruh ke skin tone yang kelihatan ikut bluish gitu, dan black-nya juga terlalu deep. Jadi sebagian detail tuh bisa hilang. Antara Pixel 6 Pro dan S22 Ultra yang sama-sama bagus, gua lebih milih Pixel 6 Pro yang punya processing dan kontras yang lebih netral. Soal sharpness, kita nggak bisa bandingin dengan frame size yang sama, karena jarak yang berbeda tadi. Tapi di 100% crop, sharpness-nya cukup seimbang menurut gua. Tambahan nih, 10 kali optical zoom-nya S22 Ultra gue bandingin sama 10 kali lossless zoom-nya P50 Pro yang sebetulnya hybrid ya. Tapi kan mereka salah satu jualan utamanya itu. Walaupun nggak optical, gue bisa apresiasi P50 Pro di sini. Walaupun ya memang masih kelihatan jejak processing-nya. S22 Ultra sih another level lah, ya iyalah ya. True optical zoom. Lihat garis baju modelnya. Berasa banget kalau di P50 Pro tajamnya itu hasil processing. By the way, itu skin tone modelnya kali ini bener tuh ya di P50 Pro. Di S22 Ultra malah sedikit saturated. Ngomongin hybrid zoom, kita cobain kalau semuanya hybrid zoom 15 kali gimana? Udah jelas yang paling anjir iPhone ya. Kayaknya kita nggak perlu jelasin deh kenapanya iya, emang sih bener. Nah, antara 3 lainnya, gue pilih 2 aja. P50 Pro dan S22 Ultra. Pixel udah mulai nggak halus gradasi warna di bagian kulitnya, kayak cat air gitulah pokoknya, terutama di bagian dagu sama pipi. S22 Ultra udah mulai berasa juga sebenarnya, tapi masih mendingan lah. Detail di bagian rumput juga masih juga lebih bagus yang S22 Ultra. P50 Pro gue suka nih sebenarnya. Walaupun kalau di zoom in banget, berasa nggak sharp, tapi tetap natural. Nggak hasil processing banget gitu kayaknya. Oh iya, 2 kamera ini bisa 100 kali zoom loh bro, kalah kamera lo bro. Penasaran nggak? Nih, lebih bagus S22 Ultra lah ya, jelas gue rasa. Next, main kameranya. Gimana bro? Oke, ini kondisi ideal ya, jadi lighting bagus outdoor, sore hari. P50 Pro tuh agak pucat skin tone-nya. Processingnya berasa, dan di bagian rambut kelihatan agak over sharpen gitu. Jadi sekilas tuh rambutnya tuh kayak ada ubannya gitu. Iya. Nah, di antara S22 Ultra, Pixel 6 Pro dan iPhone 13 Pro Max, gua milih Pixel 6 Pro sih bro. Karena overall skin tone dan sharpness bagus dan nggak over process. Setuju pak. Next. Masih main kamera, masih auto, tapi kita tes di kondisi yang lebih sulit. Challenging lighting. First up, backlight. Kayaknya sih S22 Ultra ini masalah processing over contrast lagi nih gue lihat. Kalau lagi backlight begini berasa banget soalnya. Padahal sayang banget di objek utama itu padahal bagus di hasilnya. Pixel 6 Pro rusak banget lah gambarnya. FYI, di sekitar kita tuh sebenarnya ada percikan air yang kebawa angin. Kayaknya si Pixel 6 Pro ini somehow berusaha bikin percikannya itu kelihatan tajam. Tapi di bagian lain berasa rusak juga sih ya. Kalau iPhone sekilas gue lihat bagus, tapi lagi-lagi kalau di zoom in, noise-nya tuh masih berasa. Menurut gue yang paling bagus P50 Pro sih. Berhasil ngebalance langit dan modelnya, secara sharpness mungkin sedikit kurang, tapi masih bisa ditoleransi dibandingin minus-minus di 3 smartphone yang lainnya. Yang gue bingung bro, kalau kita foto backlight juga, tapi pakai lensa ultrawide, di S22 Ultra tuh nggak begitu loh. Malah menurut gue
paling bagus berdua sama Pixel. Tinggal pilih tuh kalau mau yang gambarnya clean, sharp tapi backgroundnya sedikit over ya S22 Ultra. Pixel belakangnya bagus banget, depannya noisy gitu dan rada wash out. iPhone sih kelar ya, backgroundnya over, foregroundnya noisy. P50 Pro dikasih scene begini struggling sama sharpness di objek utama. Oke, masih challenging lighting, kita move ke indoor lighting tungsten alias lampu yellowish one. Ini kondisi yang nggak gampang dilakukan dengan sekedar auto mode doang menurut gua. Pixel 6 Pro langsung out menurut gua ya, karena underexpose. P50 Pro lagi-lagi bermasalah dengan skin tone-nya, ditambah overall sharpness yang kurang di daerah muka. Padahal tekstur baju itu sebenarnya masih bagus. Antara S22 Ultra dan iPhone 13 Pro Max agak membingungkan sebenarnya, karena masing-masing punya plus minus. iPhone itu positifnya secara sharpness natural, kontras pas, tapi warna kemerahan di bagian muka. Kalau S22 Ultra overall gue suka, cuma kontrasnya sedikit over. Terus ada sharpness yang kurang di bagian baju, which sebenarnya sih nggak terlalu penting ya, karena mukanya fine-fine aja. Gue milih dua-duanya deh. Boleh, no problemo. Apa sih yang nggak buat Bapak Husen? Lanjut. Nah, night mode nih. Pertama di kondisi yang sekedar gelap, nggak pakai banget. Dari sekilas, kalau gue lihat P50 Pro gue kurang suka. Warnanya nggak akurat, terus rada pucat gitu semuanya. Untuk Pixel 6 Pro, ngambil foto night mode-nya tuh prosesnya rada lama. Jadi ada resiko sharpness tuh berkurang. Apalagi kalau yang difoto orang, kalau gerak-gerak pasti kan ngaruh ya. S22 Ultra warnanya kelihatan di boosting, sharpness tapi tetap bagus. iPhone sharpness-nya kurang, dan warna skin tone rada pucat, tapi dynamic range bagus. Jadi rada susah juga nih gue kalau suruh milih satu. Sesuai sama preferensi masing-masing gue rasa ya. Betul. Balik lagi ke situ kayaknya kita ini. Ya beginilah bro, namanya smartphone flagship ya, night mode-nya memang sudah harus bagus ya. Oke, sekarang kita coba yang lebih gelap lagi ya. Nah, di sini nggak ada cahaya dari bagian depan model kita ya. Pixel 6 Pro terlalu gelap, walaupun bisa diargumen masih bisa kasih kesan malam sih sebenarnya, tapi soal sharpness dia udah kurang. iPhone kontras banget, lalu di bagian muka gradasinya tuh udah mulai kayak cat air gitu. P50 Pro tuh jadinya terang banget. Jadi keterangan menurut gua sebenarnya justru kayak ada cahaya matahari dari bagian belakang. Secara sharpness masih cukup oke, walaupun udah mulai turun. Yang menurut gua paling balance itu adalah S22 Ultra. Terangnya pas, kesan malamnya masih dapat, sharpness juga masih cukup oke. Ya jadi overall masih bagus ya. Gue juga nyobain night mode di ultra wide-nya. Yang paling sharp itu adalah Pixel 6 Pro. Walaupun memang di langit mulai kelihatan noise, tapi masih cukup oke ya. S22 Ultra lebih clean, tapi sharpness-nya udah kalah jauh. Warnanya sih gue suka. iPhone warnanya masih kurang keluar karena ya dibikin cool temperaturnya udah pasti ya. Sementara P50 Pro justru saturasinya yang terlalu tinggi. Untuk detail, iPhone dan P50 Pro masih kalah dibanding S22 Ultra. Oke bro, siap. Kalau portrait mode-nya gimana nih? Oke, portrait mode. Pixel kayaknya masih nggak natural menurut gue ya. Selain over contrast untuk foto portrait, edge detection juga masih rada berantakan. Jadi sharpness-nya itu juga agak ketinggian. P50 Pro cukup bagus sebenarnya. Cuma masalah edge detection-nya masih kalah dibanding S22 Ultra dan iPhone 13 Pro Max. Terus processing di rambut ya masih berasa over sharpen ya. Pilihannya menurut gua antara iPhone 13 Pro Max dan Samsung S22 Ultra. Edge detection-nya lebih bagus S22 Ultra, tapi overall image quality dan processing gua lebih suka iPhone. Ini balik ke masalah firmware tadi yang kayaknya ya. S22 Ultra waktu gua switch ke lensa telenya
langit dan bumi tuh jadinya tuh. Kayaknya soal inkonsistensi processing ini cuma di lensa utamanya doang. Tadi gue coba foto backlight pakai ultra wide S22 Ultra, bagus-bagus aja soalnya hasilnya. Sebetulnya nggak cuma S22 Ultra bro yang nggak konsisten. Di P50 Pro gue juga sempat ngalamin HDR seolah nggak jalan. Ya problemnya kamera smartphone bro, jadi ya bener-bener harus ngandelin image processing. Beda lah sama kamera beneran. Pastilah. Lanjut. Kita masuk ke bagian dimana yang moto bukan Hussein nih. Selfie-nya gimana bro? Ya iyalah. Untuk selfie P50 Pro di foto ini warnanya tuh agak ke bawah sama sekitarnya. Terus jadi agak vibrant gitu. S22 Ultra secara skin tone juga masih off sedikit. Padahal sharpness-nya oke banget ya. Kalau Pixel 6 Pro bagus sih. Cuma bagian shadow-nya itu agak terlalu strong untuk foto selfie. Apalagi kalau selfie ini kan biasanya motor cewek. Kadang jadi kurang flattering kalau terlalu kontras gitu. Yang paling balance itu adalah iPhone 13 Pro Max. Serba pas menurut gue. Nah, di night mode selfie yang paling oke overall adalah S22 Ultra. Tajam, warna bagus, paling punya sedikit kekurangan di bagian shadow yang agak terlalu pekat. Yang lainnya secara sharpness masih mirip-mirip, paling kurang di iPhone dan P50 Pro sih. Sekarang masuk ke video nih. Gua aja ya. Kan lu fotografer, bukan videografer proporsional. Proporsional lagi. Oke, jadi settingan video udah gue set semua di 4K 60 fps. Kita lihat hasilnya. Kayaknya bukan surprise ya ketika gue bilang paling bagus overall masih iPhone 13 Pro Max dari urusan warna, image quality maupun stabilisasi video 4K 60 fps kamera belakang. Minim jitter-jitter juga. Antara S22 Ultra dan Pixel 6 Pro punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. S22 Ultra cukup oke secara warna keseluruhan walaupun di bagian muka terlihat terlalu overexposed. Stabilisasinya bagus, ada jitter tapi sedikit. Pixel 6 Pro dengan processing HDR videonya memberikan warna yang processed dan eye pleasing. Stabil namun jittery ketika dibandingkan S22 Ultra. Kalau P50 Pro mewarisi kekurangan dari smartphone lainnya, terlalu kontras sehingga muka cerah banget dan jittery-nya berasa banget. Masuk ke selfie video semuanya bisa 4K 60 fps kecuali Pixel 6 Pro yang mentok di 4K 30 fps. Walaupun begitu, sistem HDR video di Pixel mampu memberikan dynamic range yang luar biasa, stabilisasi yang gokil, serta overall image quality yang baik. iPhone 13 Pro Max kena hit di dynamic range yang kurang luas dengan background yang udah overexposed. S22 Ultra cukup balance overall ya, cuma paling skin tone sedikit lari dari aslinya. Lebih pinkish gitu. Sementara P50 Pro dengan FOV yang paling lebar gue kurang suka ya karena over contrast. Shadowsnya pekat banget, langit di background juga udah mulai overexposed. Begitu cahaya lumayan gelap, pixel warnanya aneh gitu di video. Mungkin mencoba memproses video secara berlebihan di kondisi cahaya yang nyampur-nyampur gitu. Noise-nya juga parah di area yang gelap. Stabilisasinya bagus padahal. Samsung juga secara white balance cukup lari dari aslinya ke arah magenta. Ditambah area shadows-nya juga terlalu gelap. P50 Pro sebetulnya cukup bagus sih, stabilisasinya juga oke. Cuma kulit model jadi terlalu putih gitu ya, terlalu bright. Dan yang paling balance lagi-lagi masih iPhone 13 Pro Max. Overall bagus, paling kekurangannya ya di flare yang mengintip di pinggiran frame. Terakhir soal video, audio recording nih. Kondisi suaranya rame di background. Pixel 6 Pro, S22 Ultra, dan iPhone 13 Pro Max mirip-mirip lah. Bisa cukup fokus di suara si model dengan background noise yang gak intrusif. Bedanya cuma urusan volume aja. Sementara P50 Pro terdengar compressed banget audionya. Kayak kena filter noise reduction yang agresif gitu. Halo Gadgetiers,
kita sekarang lagi syuting di Senayan Park buat di Ultimate Camera Battle di awal tahun 2022. Yeay. Halo Gadgeters, kita sekarang lagi syuting di Senayan Park buat di Ultimate Camera Battle di awal tahun 2022. Yeay. Oke, udah panjang nih videonya bro. Jadi menurut lo, mereka pasti pada nanya. Jadi yang menang siapa nih, Pak? Ya nggak bisa dibikin. Kita mau milih salah satu doang kan nggak mungkin kan? Karena setiap handphone itu pasti punya karakter masing-masing dan ada kelebihan, ada plus minusnya masing-masing. Nggak cuman smartphone kamera ya? Seluruh kamera. Seluruh bahkan. kamera sebenarnya. Iya. Seluruh kamera. Ya contohnya misalnya nih, kalau misalnya seneng kalau kita bicara mengenai portrait mode gitu ya misalnya, sama pilihan lensanya banyak ya. S22 Ultra itu bagus banget menurut gua. Tinggal kita cocokin aja kira-kira itu kita lebih butuhnya tuh yang mana. Atau kalau misalnya wah gue banyak video nih, bener-bener harus nyari smartphone kamera yang video sentris. Ya walaupun gue nggak suka ya, gue nggak suka untuk mengakui ya sebenarnya karena gue bukan user iPhone, tapi mau gimana pun juga video masih lebih iPhone balance. masih lebih bagus emang. Kalau untuk video ya, kalau untuk video iPhone lebih bagus. Ya, gue mau nambahin sedikit. Waktu motret pakai Pixel 6 Pro itu kebanyakan gue tuh sekali jepret dia langsung jadi. Dibandingin kalau yang lainnya memang ya adalah 2-3 kali gitu. Tapi kalau yang lebih sering Pixel 6 Pro itu mostly sekali jepret dia udah langsung kelihatan bagus memang. Nah yang gue bingung bro, sebenarnya si P50 Pro ini lo pernah dengar DxOMark gak? Jadi dia kayak situs di mana dia rankingin. Kalau beda itu beda mazhab bro. Kalau itu mazhab nilai, dinilai ada begitu ya? Iya, ada dinilai. Oh ini 102. Tapi memang ini bukan kali pertama K7 nyobain P50 Pro, sebelumnya nyobain dengan chipset yang berbeda, chipset in-house-nya dia. Nah, ini kan chipset dari third party, pakai chipset Snapdragon 888. Jadi gue merasa ada sedikit perbedaan nih antara ini yang 888 dengan yang Kirin 9000. Kirin 9000 tuh gue lebih jarang miss. Jadi kayaknya lagi-lagi urusan tweak di firmware, tweak di processing mereka kayaknya beda. Karena beda prosesor, beda chipset, itu beda ISP, Image Signal Processor juga. Jadi otomatis ya settingannya harus beda lagi. Kayaknya mereka belum dapat nih di yang Snapdragon yang model ini 888 ini. Nah, buat kalian yang belum nonton video P50 Pro yang pakai Kirin 9000, boleh klik linknya di deskripsi. Lihat tuh fotonya keren-keren banget kalau di situ. Anyway, udah panjang videonya. Conclusion semua udah ada. Terima kasih banget Bro Hussein. Sama-sama. Gue yakin kita pasti akan collab lagi di pasti dong. akan datang. Gitu. Sekian aja video dari K2G kali ini. Jangan lupa ya, subscribe, share juga, di like, atau kalau nggak suka muka gue boleh dislike, ya kan. Terus apa lagi bang? Oh ya, udah gitu aja. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.